Hai semuanya, bertemu kembali dengan saya Erwin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana menyusun tabulasi data, baik data primer maupun sekunder, serta menguji kualitas data, khususnya adalah data primer menggunakan software statistik SPSS. Sebelum kita melanjutkannya, kita perlu mengetahui apa definisi dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya. Data tersebut merupakan data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian dan biasanya mengacu pada realita data yang terus berkembang setiap waktu. Ada 3 cara pengumpulan data primer, yaitu melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang diambil dari hasil mengumpulkan orang lain dan biasanya berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. Setelah mengetahui definisi tadi, kita bisa membedakan mana data primer dan mana data sekunder. Baiklah, kita memulai bagaimana menyusun tabulasi data agar siap untuk dianalisa menggunakan software SPSS. Kali ini saya akan menggunakan data yang diambil dari 2 skripsi mahasiswa akuntansi Universitas Mercubuana yang berbeda, satu data primer dan satu lagi menggunakan data sekunder. Kita mulai dengan data primer. Saya mengambil skripsi yang berjudul Pengaruh Faktor Demografi dan Tax Knowledge terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, yang disusun oleh Alimah Miftahul tahun 2020. Penelitian ini menggunakan 7 variabel bebas yang terdiri dari umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, status pernikahan, dan tax knowledge. Sedangkan 1 variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependent. Untuk variabel pengetahuan pajak itu terdiri dari 10 pertanyaan yang berupa kuesioner, sedangkan untuk variabel dependent kepatuhan wajib pajak itu menggunakan 8 pertanyaan kuesioner. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil kuesioner itu terdapat 70 responden yang diambilkan dari skripsi tersebut, dapat dilihat di layar, yang disusun sesuai dengan urutan yang ada seperti di layar. Untuk memudahkan data upload ke SPSS, kita akan menggunakan alat bantu dari Microsoft Excel untuk menyusun tabulasinya. Pertama, kita menyusun preferensi untuk mengkonversi variabel ke bentuk angka numerik. Kita melihat bahwa seperti jenis kelamin itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, itu kita konversi dengan angka 1 dan 2. Sedangkan usia untuk muda itu adalah 1, tua adalah 2. Ataupun pendidikan terdiri dari 2, yaitu rendah dan tinggi, masing-masing angka 1 dan 2, serta pekerjaan, pegawai swasta, PNS atau BUMN, wira swasta, profesi itu menggunakan angka 1, 2, 3, dan 4. Setelah membuat referensi, kita menyusun tabulasi di dalam Excel. Pertama-tama kita akan susun sesuai dengan urutan kuesioner, yaitu pertama adalah nomor responden, kemudian variabel jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, status pernikahan, dan 10 variabel pengetahuan pajak yang dilengkapi dengan total dari 10 pertanyaan, jawaban dari 10 pertanyaan. Kemudian kita juga susun kepatuhan pajak terdiri dari 8 pertanyaan yang kita tambahkan dengan total dari 8 variabel ini.
Sebelum kita memasukkan ke dalam SPSS, baiklah kita susun lebih detail lagi. Artinya kalau tadi di depan kita menyusunnya berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan hasil kuesionernya, tentunya di dalam SPSS kita akan menghitung secara data setelah dikonversi. Seperti tadi umur yang terdiri dari muda, tua, yaitu kita konversi kalau muda 1 sedangkan tua adalah 2, maka kita akan sesuaikan dengan urutan menggunakan konversi data tadi, yaitu kita susun menggunakan dimulai dengan nomor responden, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, status nikah, dan 10 variabel tax knowledge dan 8 kepatuhan pajak. Kita tambahkan satu variabel di sini yaitu total dari 10 pertanyaan dan satu lagi total untuk kepatuhan pajak sebagai variabel kepatuhan pajak. Setelah kita membuat tabulasi data seperti yang terlihat di layar dari responden nomor 1 sampai 70, kita sekarang adalah membuka SPSS. Kita pertama-tama akan kita klik dengan variabel view untuk kita boleh menyusun nama-nama variabel sesuai dengan yang kita susun di Excel tadi dan menyesuaikan dengan tipe data yang ingin diinput. Dalam hal ini semua dalam bentuk numerik dan skala yang ada disesuaikan dengan jenis datanya. Kita akan menyusun sesuai dengan variabel yang ada, yaitu kita mulai dengan nomor responden, kemudian umur, kita susun semua variabel yang kita sudah
karena susunan desimalnya ini berupa angka numerik, maka skala nominal, maka kita desimal kita buat 0. Untuk label, kita bisa memberikan nama label, kita bisa mengcopy dari data yang ada. Untuk saat ini saya hanya mengkopikan sebagai contoh, kita bisa kopikan data di sini. Kemudian ukuran dari sini adalah nominal sesuai dengan kuesionernya. Setelah variabel tersusun semuanya, variabel view, kita dapat mengklik data view dan kemudian mengambil data dari Excel dan kemudian kita mengcopy data Excel, menyalinnya ke dalam data SPSS. Kemudian kita timpa, kemudian kita salin di tempat ini, kita tunggu. Kita dapat menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kita tunggu datanya. Setelah semua tersusun, hal yang pertama harus ditentukan adalah tentunya menguji kualitas data. Untuk menguji kualitas data, kita bisa menggunakan analisa reliabilitas, yaitu pertama kita akan klik dengan analyze, kemudian scale, kemudian kita klik dengan reliabilitas analyze. Untuk variabel, kita akan masukkan semua variabel kepada item, kemudian statistik kita masukkan, kemudian kita klik scale if item deleted, kemudian kita continue, kita menggunakan model alpha Chromebox. Terlihat bahwa reliability statistik menunjukkan Chromebox alpha lebih dari 0,5. Untuk posisi 0,546 termasuk dalam data reliability-nya adalah moderat. Jadi data bisa kita lanjutkan untuk diuji secara uji statistik klasik. Uji statistik klasik itu adalah kita perlu melakukan uji normalitas. Dalam hal ini kita akan mencoba dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan program SPSS ini. Uji normalitas dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk mengetahui nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Residual terdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05. Kita akan menganalisanya, kita klik dengan analyze, kemudian kita klik dengan regression, kemudian linear, kita klik, kita masukkan variabel dependent yaitu kepatuhan, kemudian kita klik untuk variabel bebasnya, kita masukkan ke sini, kemudian kita klik save, kemudian kita pilih unstandardized, kita continue, dan kemudian kita klik OK. Setelah kita melakukan unstandardized, kita akan melihat di kolom terakhir
yaitu ada data res1. Ini yang kita akan uji untuk menggunakan analyze non-parametric, kemudian legacy dialog, kemudian kita sampel KS. Nah, kemudian kita masukkan under standardized, kita masukkan ke dalam data di sini, kemudian kita oke-kan. Terlihat bahwa asymptom significant to tail-nya itu lebih dari 0,05, yang artinya bahwa nilai residual terdistribusi secara normal. Jadi kita bisa melanjutkan kepada tes selanjutnya. Setelah melakukan uji normalitas, kita perlu melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan dengan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk hal itu, kita akan melakukan uji ini. Apabila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebar, sehingga hasil uji signifikasi statistik menjadi tidak valid lagi. Suatu model dapat dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Untuk itu, kita setelah ada data res1 tadi, maka kita akan melakukan pertama transform, kemudian kita compute variabel, kemudian kita set target kolom yang ingin kita masukkan datanya, yaitu kita katakan ABS-RES. Kemudian kita pilih absolute, kemudian kita pilih undistressed. Kita oke. Setelah kita oke, kita akan muncul ABS-RES di sini, kolom ABS-RES, kemudian kita melakukan analisa regresi kembali dengan linear, namun kita mengganti variable dependent menggunakan variable res. Kemudian kita save, kita klik understand this, kemudian continue, kemudian kita masukkan oke. Jika kita lihat bahwa nilai signifikan dari mulai umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan pekerjaan, dan segala macam melebihi 0,05. Artinya bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dari data tersebut, sehingga kita dapat melanjutkan tes selanjutnya. Untuk tes selanjutnya, kita bisa melakukan tes uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Untuk
Itu kita melakukan menggunakan analyze, kemudian kita masukkan regression linear, kemudian kita masukkan variabel y yang kita berikan, dengan kita klik statistik, kemudian kita uji koleraritas, kemudian kita OK-kan, kemudian continue, kemudian klik OK. Kita melihat toleransinya itu lebih dari 0,1, sedangkan nilai VIV-nya adalah kurang dari 10. Dengan berdasarkan data ini, maka model regresi atau data yang di sini tidak ada korelasi antara variabel bebas independen. Setelah semua uji lolos, maka data siap untuk dilakukan analisa selanjutnya. Demikian untuk cara pengujian mempersiapkan data sebelum dilakukan analisa regresi. Kita akan menguji terkait dengan data sekunder. Kita bisa buat data new. Ya. Sama seperti halnya dengan data primer, maka petunjuk yang sama dapat digunakan. Yang membedakan adalah data yang diperoleh berasal dari data sumber data sekunder. Kali ini untuk menyusun tabulasi terhadap data sekunder, saya menggunakan skripsi yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak, dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 yang disusun oleh Altileo pada tahun 2020. Data yang saya dapatkan dari lampiran yaitu adalah data perusahaan, nama perusahaan, 58 jenis perusahaan yang kita urutkan referensinya sebagai konversi nantinya kepada dalam SPSS. Sedangkan variabelnya terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independen, pertama adalah effective tax rate, itu adalah variabel dependen. Untuk variabel independen, yaitu pertama adalah return on asset, debt to equity ratio, size, dan intensitas persediaan. Seperti lihat di dalam layar, data sampel penelitian itu tersusun dengan tabel entitas, nama perusahaan, kemudian tahun dibagi menjadi masing-masing 3 tahun, kemudian ROA, DER, size, kemudian intensitas persediaan, dan effective tax rate. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, untuk menyusun memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam SPSS, maka kita susun dengan bantuan Excel, kita susun sesuai dengan tabel yang tadi. Untuk tabel yang digunakan ini lebih mudah kita melakukannya. Jadi kita hanya menyusun perusahaan, kemudian tahun, ROA, DER, LN size, intensitas, dan ETL.
kemudian kita konversi dalam bentuk angka, sedangkan untuk ROA dan DER sesuai dengan data yang ada, yang terdiri dari 58 responden perusahaan dan masing-masing 3 tahun. Seperti halnya tadi, kita akan menyusun ke dalam data SPSS. Pertama adalah kita klik dengan variabel ini, kemudian kita menyusun dengan perusahaan, kita susun, kemudian tahun, kemudian kita ROA, kemudian DER, N, kemudian index, kemudian variabel dependent yaitu effective tax rate. Kita lihat bahwa di sini desimalnya ada 4 masing-masing data. Sedangkan di sini adalah tahun kita tidak. Setelah kita menyusun data tersebut, maka kita akan mengcopy, memindahkan data dengan menggunakan data tersebut dengan kita klik select semuanya, Ctrl C, kemudian kita pindah ke sini, kita klik di sini, kemudian kita kontrol. Nah, data sekarang sudah tersusun dan siap untuk diproses selanjutnya. Demikian penyusunan tabulasi untuk data primer maupun data sekunder dalam rangka pemenuhan tugas besar 1 Statistik dan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Mercubuana, Jakarta. Terima kasih.